Siapa di sini yang diberkati melalui seri khotbah Yunus, angkat tangan. Oke, siapa yang terakhir kali baca, yang sudah baca semuanya angkat tangan yang sudah baca. Itu kira-kira bacanya berapa tahun yang lalu? Aha. Saya mendorong jemaat Tuhan dibaca cuma 4 pasal, kalau nggak salah sekitar 60 ayat, jadi nggak banyak ya toh. Berapa? 48 ayat malahan, lebih sedikit daripada apa yang saya perkirakan. So dibaca, jangan, udah pernah, wis tahu gitu. Terkadang kalau kita sudah baca, kita akan melihat detailnya, kita akan sama-sama semakin diberkati melalui khotbah ini. Hari ini firman Tuhan berjudul Tanda Yunus. Oke, kita sudah belajar satu pasal secara keseluruhan, di mana kita belajar di khotbah pertama bahwa kita tidak boleh lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oke, Pastor Ed sudah ngomong banyak, saya mendengar sedikit. Di setiap hidup kita ada sedikit Yunus. Benar ya? Tapi jangan sampai namanya berubah dan seperti menjadi Yunus sepenuhnya, jangan. Justru kalau tahu ada Yunus sedikit, itu harus segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan pernah lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan saya rasa ketika engkau ada di Hongkong ini kerja keras puluhan tahun, engkau sedang mengerjakan panggilanmu. Maka lakukan panggilan itu dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Jangan lakukan sendiri. Itu pelajaran yang bisa kita lihat ya toh. Karena ketika kita lari dan tidak taat, sesungguhnya kita sedang menentang Tuhan. Jangan dipikir ketika kita nggak mau Tuhan itu hanya sedang kita menolak saja, bukan, tetapi kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang ngomong, Tuhan aku yang benar, engkau salah terhadap panggilan itu. Hati-hati. Itulah kenapa Allah keras memanggil dan mendisiplin yang namanya Yunus. Sehingga dia bisa harus benar-benar taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang dia mau. Itu yang pelajaran pertama yang kita pelajari. Yang kedua, minggu yang lalu kita belajar bahwa ketika kita tidak taat, ketika kita lari, ketika kita melawan Tuhan, yang sengsara bukan cuma kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Bisa bayangkan orang yang ada di kapal itu mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh. Itu saya ngomong kepada jemaat Jumat seperti ini. Dari tempatnya kepada Niniwe, kalau saya mau kasih gambaran itu hanya 1 malam perjalanan. Tetapi kalau mau dari Jopa ke Tarsis itu panjang sekali. Minimal paling tidak 3 hari dalam sebuah perjalanan kapal. Pertanyaannya, seberapa banyak barang yang dibawa ketika mau pergi 1 hari atau 3 hari? Tentu 3 hari bukan? Dikeluarkan semua, dibuang semua seperti tidak ada artinya. Bukankah itu sesuatu hal yang merugikan? Bukan hanya Yunus yang rugi, tetapi orang-orang di sekitarnya pun juga rugi. Sama halnya. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, kalau kita hidup sesuai hidup kita sendiri, hati-hati. Bukan cuma engkau yang menderita. Keluarga kita pun bisa menderita. Getahnya bukan cuma kita. Kita yang makan nangka, getahnya yang menikmati anak-anak kita juga. Hati-hati. Nah, hari ini kita mau melihat pasal yang kedua. Saya akan membuka dengan sebuah cerita. Ada cerita perjalanan daripada yang namanya Albert Einstein. Di sini siapa yang tahu Albert Einstein? Seorang yang terkenal dalam ilmu fisika, ilmu sainsnya dan seterusnya. Dalam suatu hari dia dalam perjalanan, dia dalam sebuah perjalanan kereta ke satu titik. Lalu di atas kereta itu, sang kondektur menanyakan di mana tiketmu. Lalu Albert Einstein kehilangan, dia cari di dompetnya, dia cari di kantongannya. Lalu sang kondektur terus bertanya, mana? Segera berikan kepada saya, karena kan mau dicek satu-satu. Dia cari semua, bongkar semuanya dan sebagainya. Di satu titik lama-lama si kondektur ini melihat, kayaknya saya kenal kamu deh. Kamu Albert Einstein kan? Ya sudahlah, nggak perlulah memberikan saya tiketnya. Kali ini engkau lolos, engkau boleh menikmati perjalananmu. Lalu Albert Einstein menolak, nggak mau, aku pokoknya mau ketemu tiket saya gitu. Sudahlah, nggak usah, duduk saja nikmati perjalanan. Mau baca buku kayak mau ngapain terserah kamu. Lalu Albert Einstein berkata, Pak, saya pun tahu siapa saya. Tetapi saya perlu menemukan tiket saya supaya saya tahu perjalanan kemana saya pergi. Terkadang kita terlalu fokus kepada identitas kita, mengetahui siapa diri kita. Tetapi kita terkadang lupa juga kemana kita menuju. Terkadang kita hanya sibuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi kita tidak tahu perjalanan hidup kita kemana. Cerita Albert Einstein ini memiliki kaitannya juga mengenai Yunus. Yunus tahu siapa dirinya, Yunus tahu siapa identitasnya, tetapi dia tidak tahu kemana dia sedang pergi. Jemaat Tuhan yang saya kasih,
Jemaat ICA Indonesia North Point. Engkau sudah tahu tujuanmu. Engkau sudah tahu siapa engkau. Engkau anak Allah. Anak Allah yang dikasihi. Kita sudah belajar banyak dari banyak seri sebelumnya. Tetapi hari ini kita mau mengingat supaya kemana ya saya menuju perjalanan hidup ini. Saya menuju kepada kehendak Allah atau saya pergi menuju kepada diri saya sendiri. Saya pergi menuju untuk menyelesaikan tugas Allah atau menyelesaikan tugas kebutuhan saya sendiri dan keluarga saya. Jangan-jangan kita menuju kepada perjalanan yang salah. Dan hari ini kita mau diingatkan, kita perlu mengetahui kemana kita pergi supaya kita bisa menggenapi kehendak Allah dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kemarin kita belajar bagaimana akhirnya setelah kapal itu digoncangkan, Yunus berkata apa? Sudahlah, lemparkan saja aku ke laut, ya toh. Supaya redalah badai itu. Ayat 15 dikatakan seperti ini. Untuk memulai cerita kepada pasal yang kedua. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazarnya. Sudah? Ayat 17 yang menarik. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Mengapa Yunus dilemparkan sesungguhnya? Karena dia berpikir sudahlah, supaya semuanya cepat selesai, aku dilemparkan dan aku mati. Di dalam sebuah badai, orang seharusnya ada tetap di dalam kapal, bukan malah loncat. Karena orang kalau loncat itu sudah pasti akan mati. Orang yang keluar dari kapal pasti akan mati. Sudah, itu yang dia pikir. Sudahlah, aku mau mengakhiri hidupku, aku mau dilemparkan saja supaya semuanya segera selesai dan aku pun selesai. Itu yang menjadi pemikiran Yunus. Tetapi menarik ayat 17 di bagian awal. Maka atas penentuan Tuhan. Yunus bisa berpikir aku mau menyelesaikan segala sesuatunya dengan loncat. Tetapi bagi Allah belum selesai Yunus ceritamu. Jemaat Tuhan, saya mau ngomong di awal ini adalah kehidupan kita tidak ditentukan apa yang kita pikir. Bukan apa yang kita rencanakan. Tetapi semua ditentukan oleh kehendak Tuhan. Kehidupanmu boleh engkau atur sedemikian rupa. Kalau Tuhan tidak memberkatinya maka tidak akan jadi. Engkau mau mengatur bekerja keras 7 sampai 7 lagi bekerja tanpa istirahat 24 jam. Kalau Tuhan tidak berkenan atas pekerjaanmu, maka Tuhan tidak akan memberkatinya dan tidak ada berkat terjadi dalam hidupmu. Kalaupun orang ngomong apapun tentang hidupmu, kalau Tuhan berkata, sudahlah engkau ada di dalam perlindunganku, engkau dalam penjagaanku, maka perkataan orang itu tidak akan berbuat apa-apa dalam kehidupanmu. Saya suka itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tanamkan di dalam hatimu dan pikiranmu bahwa engkau membutuhkan kehendak Tuhan. Bahwa hidupku tidak ditentukan oleh siapapun, tapi Tuhan saja. Karena kalau sudah Tuhan menutup, tidak ada yang membuka. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang menutup. Kalau sudah diangkat Tuhan, orang mau tarik-tarik bahwa wis medun ning isor wae, tidak akan bisa. Karena Tuhan yang mengangkat. Tapi kalau Tuhan tidak akan angkat, ya sudah, angkat-angkat sendiri badanmu, engkau tidak akan bisa. Karena segala sesuatu ditentukan oleh ketentuan Tuhan. Saya suka itu. Lalu ketika dia berpikir mau mati, datanglah seekor ikan besar. Datanglah dalam bahasa Ibrani adalah minah atau diutus Tuhan. Tuhan memerintahkan seekor ikan. Bagi saya ini adalah peran ketiga yang menunjukkan kepada kita bahwa ini bertolak belakang dengan apa yang dimiliki atau yang dilakukan oleh Yunus. Yunus dipanggil Allah, Yunus mendengar suara Allah, tetapi Yunus tidak taat. Tetapi Allah berbicara kepada para awak kapal menjadi taat. Allah berbicara kepada badai, badai menggoncang. Ketika awak kapal atau kapal segera kembali supaya bisa mendarat, badai itu semakin kencang, betul? Kita sudah bahas ya toh. Tetapi ketika sudah selesai tugasnya, berhentilah yang namanya badai itu. Dan menarik, Allah pun sekarang memberitahu, hai ikan besar, si Yunus sudah ada di laut, tangkap. Apa yang dilakukan oleh ikan? Ditangkap, ditelan. Dan di pasal 2 ayat 10 juga diberitahu, setelah Allah berfirman, dimuntahkanlah oleh ikan itu Yunus ke darat.
kurang kata oleh. Dimuntahkanlah oleh ikan itu, si Yunus ke darat. Semua oleh karena apa? Firman Tuhan. Jadi si ikan ini memiliki sebuah peran penting dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 9. Ini semua di dalam perintahnya Tuhan, si ikan ini. Dan sungguh dia taat kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika ikan besar diberikan itu menjadi sebuah hukuman. Menurut saya tidak. Justru itu adalah bentuk kasih Tuhan buat Yunus. Karena setiap orang yang loncat pasti akan mati. Tetapi Tuhan menyelamatkan Yunus. Tuhan mengembalikan dia ke dalam kehendaknya dan hadiratnya Tuhan di dalam perut ikan. Bukankah itu hal yang menarik? Jadi jemaat Tuhan, jika sekali-kali dalam hidupmu tiba-tiba Tuhan kirimkan ikan besar, jangan langsung Tuhan ini apa lagi? Masalah apa lagi Tuhan? Belum tentu. Karena jangan-jangan itu adalah jawaban Tuhan atau rencana Tuhan untuk mengembalikan engkau ke dalam hadiratnya. Karena itu yang dialami oleh Yunus. Seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Yunus tinggal di dalam perut ikan. Bisa dibayangkan seperti apa di dalam perut ikan. Nanti kita baca. Tapi salah satu Yunus juga berkata bahwa ini seperti di neraka. Mungkin panas, mungkin bau, mungkin lengket. Apapun bentuknya saya nggak ngerti. Tapi dia menggambarkan sangat tidak nyaman. Dan dia alami 3 hari, 3 malam lamanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mau membayangkan, merenungkan. Perut ikan bagi Yunus adalah sebuah sanctuary. Sebagai sebuah tempat kudus. Sebagai sebuah tempat suci. Di mana Yunus cuma bisa melakukan satu hal. Dia berurusan dengan Tuhan. Saya ulangi. Perut ikan adalah momen sanctuary yang baik bagi Yunus. Karena cuma disitulah dia bisa mengalami Tuhan. Tidak ada gangguan yang lain. Tidak ada distraction yang lain. Tidak ada kebisingan yang lain. Tidak ada kesibukan yang lain. Yang dia lakukan satu-satunya hanya bisa menikmati Tuhan. Dia harus ditundukkan. Dia harus dilemahkan. Dia harus dikhususkan, diisolasi, disembunyikan dari semua hal yang membuat dia tidak taat. Dan hanya disitulah yang bisa dia nikmati untuk bertemu dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita hidup di negara yang cukup sibuk dan cukup bising. Saya menyimpulkan dalam 4 tahun terakhir, rasa-rasanya perputaran jam 24 jam di Hong Kong ini lebih cepat daripada di Indonesia. Rasanya baru cuci muka itu udah sore. Aduh, sudah malam ini. Kalau bagi saya baru turun mimbar nih, sudah persiapan untuk khotbah minggu depan. Sungguh, betul ya? Kita hidup begitu banyak kebisingan, begitu banyak kesibukan, begitu banyak distraction, betul ya? Dan rasanya itu semua membuat kita sulit mencari Tuhan. Dan rasanya kita sulit untuk melipat tangan dan cari Tuhan. Saya mengalaminya, bukan cuma Anda. Saya bukan pembicara tamu. Saya tinggal juga di sini dan mengerti apa yang kau hadapi. Itulah kenapa kita belajar hari ini. Supaya kita bisa menciptakan sebuah perut ikan di dalam kehidupan kita. Di mana kita tidak mau diganggu oleh apapun kecuali hadirat Tuhan. Kita terlalu sering hidup diganggu dengan banyak gangguan sehingga kita tidak fokus sama Tuhan. 2 minggu yang lalu anak saya Moriel belajar sepeda. Kalau mengikuti sosial media istri saya atau saya pasti tahu. Ketika saya ngajak dia bermain, belajar naik sepeda. Awalnya dia semangat ya toh. Dia kayu, dia lihat kakinya, oh begini ya naik sepeda. Mantap, capek dan sebagainya. Sudah, kami belajar itu di satu tanah lapang yang depannya yang depannya ada welcome di sana. Sebelum kami dekat dengan welcome, agak jauh dari welcome, dia semangat. Udah? Tetapi ketika sudah mendekat dengan welcome, matanya
terganggu. Apa yang dia lakukan? Jadi ketika dia naik sepeda, dia harus mengarah ke sana. Sepedanya dikayuh, tetapi kepalanya ke welcome. Lalu saya berhenti sejenak, saya ngomong sama anak saya. Anakku, look at daddy. Nggak mau dia melihat. Apa yang kau lihat? Milk. Susu. Lalu saya ngomong, kalau kamu naik sepeda, satu hal yang tidak boleh kamu lupa, kepalamu harus ke depan. Kalau kepalamu tidak fokus ke depan, engkau akan mencelakakan dirimu sendiri, atau engkau bisa mencelakai orang lain. Engkau tidak bisa tahu bahaya apa yang di depanmu, engkau harus fokus dengan apa yang di depan. No daddy, I like milk daddy. Oke, habis ini satu putaran kita beli susu. Nggak mau, kepalanya tetap ke sini. Lalu saya berpikir, persis kayak jemaat IC North Point gitu ya. Ikut Tuhan sih ikut, ya toh. Datang ibadah sih ibadah. Tapi begitu banyak gangguan dalam hidupnya sehingga nggak fokus sama Tuhan. Benar nggak? Sudah duduk di ibadah ya toh, itu pun diganggu dengan sosial media. WL sudah ngomong, ayo angkat tanganmu. Yang diangkat handphonenya. Ku merasakan kah. Mohon maaf konten kreator, jangan marah sama saya. I know you, saya tahu kalian bikin konten, saya tahu. Tetapi engkau harus tahu ini waktunya ketemu Tuhan, ini berjumpa dengan Tuhan, ini waktunya menikmati Tuhan. Itu gangguan. Itu gangguan. Izinkan saya pendeta, saya gembala kalian. Saya bukan pembicara tamu. Itu gangguan yang iblis buat di zaman now. Kalau dulu mungkin kau ingat anak suamimu ya di Indonesia. Tetapi sekarang gangguannya mudah. Sudah, angkat handphonenya. Lalu kita membenarkan apa yang kita lakukan. Ya supaya yang di luar jauh sana bisa terjangkau, bisa menikmati. Hello, yang nonton cuma satu. Ini loh sudah capek-capek nih oma-oma gaul ini. Bikin supaya ada ibadah. Itu saja kirimkan dan kalian menikmati Tuhan. Begitu banyak gangguan di hidup ini untuk bisa mengalami Tuhan. Dan kita harus refleksi dan merenungkannya. Tuhan sudah kasih majikan yang begitu baik buatmu. Apa masih kurang duitnya? Semua fasilitas yang ada engkau nikmati bertahun-tahun. Bukankah itu bagian dari ini loh, sudah sekarang waktunya. Fokuslah sama saya. Hati-hati. Begitu banyak distraction dalam hidup kita. Oke, mari kita baca bareng-bareng. Apa yang menjadi doa Yunus dan itu akan kita pelajari. Wah sudah mau habis waktunya. Lanjut Pak, pasal 2 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Bareng-barenglah, 1, 2, 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memutahkan Yunus ke darat. Pertanyaannya buat kita semua yang akan kita renungkan dari 9 ayat ini mengenai doanya. Apa yang dilakukan Yunus
di tempat sucinya. Tadi saya ngomong di depan bahwa perut ikan adalah sebagai tempat suci, sanctuary-nya, di mana dia tidak bisa melakukan apapun. Dan apa yang dia lakukan? Yang pertama, ini yang dia lakukan. Yunus berdoa kepada Allah. Jemaat Tuhan, ketika Tuhan tempatkan engkau di sebuah perut ikan, sebuah suasana perut ikan, lakukan hal yang dilakukan oleh Yunus ini. Berdoalah kepada Tuhan. Ayat 2 jelas dikatakan, berdoalah yang namanya Yunus kepada siapa? Kepada Tuhan. Yunus pada akhirnya berdoa setelah banyak yang dia lewati. Ketika Yunus menyuruhnya ke Niniwe, Yunus rupanya tidak berdoa. Ketika Yunus tidak mentaati Allah dan mencoba melarikan diri ke Tarsis dari hadirat Tuhan, dia pun tidak berdoa. Ketika Yunus turun ke Yope dan dia menemukan sebuah kapal menuju Tarsis, dia nggak tanya Tuhan dulu. Dia tidak berdoa. Ketika Tuhan mengirimkan angin kencang ke laut dan terjadilah angin ribut yang dahsyat di laut sehingga kapal itu hampir pecah, Yunus pun tidak berdoa. Ketika nahkoda kapal mendatangi Yunus dan membangunkan dari tidurnya, berserulah kepada Allahmu. Tetapi apa yang dilakukan? Dia pun tidak berdoa. Namun kini setelah tidak ada pilihan lain, yang dilakukan adalah berdoa. Apa yang saya mau katakan di awal ini, di poin yang pertama, bahwa sesungguhnya berdoa bukanlah sifat alamiah kita. Karena sesungguhnya berdoa adalah sebuah keputusan. Betul? Ketika Anda berkeputusan berdoa, itu terjadi. Tetapi kalau ditanya atau secara alamiah terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan berdoa sesungguhnya. Dan akan menjadi sangat sulit kalau sudah lama kita tidak berdoa, betul. Yang biasanya kita bisa berdoa 15 menit, kita bisa berdoa 30 menit, ya toh. Tapi ketika berdoa 1 menit, oh lama banget. Kalau nggak biasa ikut doa Kamis malam sama Pak Ari, ya toh. Doa panjang banget itu, ya toh. Ini apa gitu. Terkadang kita menguap, gitu. Terkadang tertidur, dipanggil, Cece bisa nggak berdoa sama Pak Ari atau nggak ada jawaban, nggak di mute, mungkin sudah tertidur karena terlalu panjang dan sebagainya. Betul ya? Tenang, jemaatku juga begitu. Nggak cuma jemaatnya Pak Ari. Karena berdoa bukanlah pilihan sesungguhnya untuk kita melakukan secara natural. Itulah kenapa kita harus memutuskan untuk berdoa. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita hidup dengan kehidupan kita dan kita terlalu sibuk, itu yang dilakukan oleh Yunus. Dia terlalu sibuk. Dia mencari jalannya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu apa yang dia senangi. Atau mau ke kiri, ke kanan. Mau disuruh Tuhan ke atas, ya ke bawah. Disuruh Tuhan ke barat, dia malah ke timur dan sebagainya. Ini orang kayaknya gak pernah berdoa lagi deh. Ya sudahlah, saya goncangkan saja hidupnya. Jemaat Tuhan jangan berdoa dulu setelah ada goncangan. Berdoalah sebelum goncangan datang. Berdoalah sebelum goncangan datang. Jangan tergoncang dulu dalam hidup ini lalu berseru pada Tuhan. Sakit. Yunus tidak berdoa sama sekali. Ketika Tuhan menyingkirkan semua gangguan yang terjadi dalam hidupmu, itu berarti Tuhan sedang mau engkau melipat tangan, melipat kaki, dan mencari wajahnya. Siapa di sini yang jaga anak? Coba angkat tangan. Cece semua yang saya kasihi. Ketika anak sudah tidur, rasanya bukankah itu seperti di perut ikan? Tenang, tidak ada gangguan. Rasanya menghela nafas sangat panjang, itu enak sekali. Finally. Betul? Iya, saya juga, saya bapak, saya nggak punya Cece. Saya juga bapak, saya juga Cece di rumah. Walaupun Cece-nya sudah ada di sana, sudah ada. Tapi kami berganti peran. Tapi ketika anak itu tidur, rasanya itu surga di bumi. Heaven on earth itu mudah bagi kami yang menjaga anak. Anak sudah tidur dan tidak teriak, caca, cece, papa, teti, mami. Ketika dia diam, itulah surga di bumi. Betul? Tapi pertanyaan saya, apa yang kau lakukan ketika tidak ada gangguan? Ketika anak sudah tidur? Apakah mengambil HP, dibeginikan, lalu begini?
Atau karaoke ya toh. Kayak cimut ya toh. Apa yang engkau lakukan ketika Tuhan singkirkan semua gangguan dalam hidupmu? Hari ini saya mendorong, yuk berdoa. Yuk kembali kepada Tuhan. Yuk menikmati hadirat Tuhan. Yunus yang dia lakukan sederhana. Dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat kedua dikatakan, katanya dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Di dalam kesusahanmu apa yang engkau lakukan? Ketika engkau susah apa yang engkau lakukan? Ngomel sama ketua Kingdom Group? Curhat sama teman terdekatmu, laporan kepada anak-anak, update status saya dengar. Apa yang kau lakukan ketika engkau susah? Tapi Yunus di sini, dia katakan dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu persis dia salah, itulah kenapa Tuhan aku mau kembali kepadamu. Jemaat Tuhan, kalau engkau susah jangan pergi ke siapapun. Doa ini menjadi peringatan buat kita dan pengingat yang manis hari ini. Kalau aku susah, aku harus kembali kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Bukankah hal yang manis Allah sanggup mendengar semua cerita hatimu? Ketika orang tidak mengerti apa yang kau hadapi. Ketika orang tidak mengerti tetesan air mata yang jatuh di tanah rantau ini. Ada Tuhan yang mendengarnya. Ketika banyak orang mengkhianati yang sudah engkau kerjakan. Dia pun tahu jeritan hatimu. Maka kembalilah kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang ngerti. Kadang kami pendeta pun gak ngerti. Makanya kalian perlu cerita banyak hal supaya kami bisa mengerti. Ada apa kok nangis? Lalu kami berikan pertanyaan. Kenapa kami berikan pertanyaan? Karena kami gak ngerti. Kami harus mengerti semuanya. Tapi tanpa Allah kau ceritakan sekalipun, Allah tahu, Allah persis mengenal apa yang engkau sedang lewati. Di dalam perut ikan Yunus berdoa. Dan Tuhan mendengar doanya. Meski Yunus tersesat, Tuhan tetap mendengarkannya. Tuhan pun akan mendengarkan kita apapun yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, ayat ketiga dikatakan seperti ini. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Sekarang Yunus tidak lagi berdoa tentang masalahnya. Dia mengakui apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tuhan sudah menguasai dia penuh. Nggak bisa lagi kemana-mana. Itulah kenapa ayat di poin yang kedua, pada akhirnya Yunus mengakui dosanya. Pertanyaan saya, selama ini saat dia tidak berdoa, apakah Yunus menyadari dia tidak taat sama Tuhan? Tidak. Hanya ketika dia sudah menikmati Tuhan dalam sebuah doa, akhirnya dia bisa mengakui dosanya. Apa yang saya maksud? Sesungguhnya ketika engkau berdoa dan Tuhan sekiranya tidak menjawab engkau, tapi paling tidak doa pasti akan mengubahkan engkau terlebih dahulu. Kuasa doa terbesar bukan ketika mujizat terjadi. Kuasa doa terbesar bukan ketika orang buta melihat orang lumpuh berjalan. Kuasa doa bukan ketika yang harusnya gajian tiba-tiba gajian. Bukan. Kuasa doa terbesar adalah ketika hatimu diubahkan, menyadari bahwa engkau tidak bisa jauh dari Tuhan. Kuasa doa terbesar adalah engkau menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada apa yang bisa engkau lakukan. Kuasa doa terbesar adalah mengubah cara berpikir Yunus. Sekarang aku bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat keempat. Ayat 4 Mbak, dikatakan seperti ini. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Sekarang dia sadar, dia sudah terlalu jauh dari bait Allah. Dia sekarang sudah sadar, dia sudah terlalu jauh dari hadirat Allah. Kapan terakhirnya engkau sadar? Aku sudah terlalu jauh dari Tenerut, tempat aku beribadah dan mencari Tuhan.
Sesungguhnya itu hanya bisa terjadi ketika engkau sudah mengalami Tuhan di dalam doa. Kenapa Yunus merindukan bait Allah pada saat itu? Karena dia mau membawa korban sebagai korban permohonan ampun atas apa yang dia lakukan. Dan dia mau kembali kepada Tuhan. Satu pasal dia tidak ingat tentang Tuhan. Pasal pertama dia tidak ingat tentang bait Allah. Setelah dia berdoa dan mengalami Tuhan secara pribadi, lalu dia kangen sama bait Allah. Dia bertobat. Dia mengakui dosanya. Jemaat Tuhan, dosa akan membuat engkau semakin jauh dari hadirat Tuhan. Hati-hati. Dosa akan membuat engkau semakin menikmati hidupmu dan lupa Tuhan. Itulah kenapa kita harus segera kembali kepadanya. Dan berkata, Tuhan, aku mau memandang lagi bait-Mu yang kudus. Dan di dalam bait Allah lah kita bisa mengalami keselamatan. Itu yang dikatakan oleh Yunus ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia mengakui dosanya dan dia mengakui keselamatanku datangnya dari Tuhan. Saya mau bertanya, sudah capek belum hidup dengan dirimu sendiri? Sudah capek belum? Kasih tahu teman-teman yang sudah lama tidak datang ke gereja. Wes keselurung. Udah capek belum? Jalan sendiri tanpa Tuhan. Ingat, keselamatan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, kita nggak bisa jalan sendiri, khususnya di tanah rantau ini. Semakin kita sendiri, kita semakin butuh Tuhan. Mungkin kalau di Indonesia masih dielingi orang tua, ibu, bapak kita, atau suami kita. Orang di gereja, ada yang mengingatkan ya, kamu gak ke gereja. Kapan kau terakhir ke gereja? Masih diingatkan. Di tanah rantau ini siapa yang ngelengke? Siapa yang mengingatkan? Ketua Kingdom Group. Apa urusannya Kingdom Group sama hidup saya? Orang tua saya nggak saya dengarkan. Betul? Kita semakin independen dan mandiri, bukan di tanah rantau ini. Kita jujur saja. Itulah kenapa semakin kita sendiri, kita semakin membutuhkan Tuhan. Keselamatan hanya dari Tuhan. Keselamatan di sini dalam bahasa aslinya merangkai kepada atau merujuk kepada Yesus itu sendiri. Dan setelah itu dia mengatakan keselamatan daripada Tuhan, dia bertobat, dia membuat komitmen yang baru. Akhirnya keselamatan pun terjadi. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus akhirnya merasa bebas daripada dosanya. Di sanctuary lah dia mengalami sebuah kebebasan. Sanctuary adalah tempat pembebasan. Setelah berdoa 3 hari, setelah berdoa mohon ampun, setelah berdoa diubahkan, akhirnya dia mengalami kebebasan yang daripada Tuhan. 3 hari 3 malam yang menjadi sebuah tes atau ujian, menjadi sebuah testimoni atau menjadi sebuah kesaksian. Yang menjadi problem selama 3 hari, akhirnya keluar oleh karena doa, menjadi sebuah perjanjian atau promise. Yang 3 hari menjadi sebuah mess atau sebuah kekacauan, menjadi sebuah message atau menjadi sebuah pesan ilahi dalam hidupnya. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk taat, dan itu yang dialami Yunus. Itu bisa semua terjadi karena ada satu sanctuary 3 hari 3 malam lamanya dia berdoa kepada Tuhan. Ayat ke-10 Mbak tunjukkan. Lalu diberitahukan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah 3 hari 3 malam lamanya. Sesungguhnya Yunus nggak tahu mau berapa lama dia ada di perut ikan. Bagaimana dia tahu? Dia pun tidak punya jendela. Kapan langit turun, matahari turun, naik lagi turun, ini nggak ngerti. Yang dilakukan cuma apa? Setia berdoa. 3 hari 3 malam adalah karena Allah sudah melihat, menilai bahwa dia sudah siap. Maka jemaat Tuhan jangan terburu-buru dalam doa syafaatmu. Jangan terburu-buru meminta Tuhan dan langsung berhenti. Oh, karena Yunus 3 hari 3 malam, aku mau cuma 3 hari 3 malam. Bukan itu poinnya.
Poinnya adalah berdoalah sampai Tuhan menjawab doamu. Siapa yang bisa membuka mulut ikan itu? Loh, cuman firman Tuhan. Cuman penentuan Tuhan. Itu kenapa jawaban Tuhan bukan tergantung seberapa kita berdoa sesungguhnya. Semua pendeta bikin di YouTube banyak banget. Doa dijawab, doa begini, ya banyak banget. Tapi saya mau harus jujur. Doa dijawab hanya ketika Tuhan sudah berfirman. Maka kejar Tuhannya, bukan jawaban doanya. Terus berdoa, yang setia. Ojo kesusu. Jangan buru-buru. Waduh, saya kangen ngomong bahasa Jawa di sini. Dari tadi, mohon maaf orang Poso ya, jemaat saya sana sudah sabar sama saya dengan bahasa Jawa saya. Jangan buru-buru ketika engkau berdoa. Itu pesan Pastor Ed tadi pagi kepada jemaat. Terlalu banyak orang berdoa buru-buru, Tuhan jawab sekarang, ojo sesok saiki. Jangan nanti sekarang, karena aku butuhnya sekarang. Kok kau yang ngatur Tuhan? Terkadang kita begitu ya toh. Kita pikir dengan berpuasa kita bisa mengatur Tuhan ya toh. Doa yang melunakkan hati Tuhan. Doa yang mengubah hati Tuhan. Khotbah di YouTube banyak sekali seperti itu. Tetapi poinnya adalah melalui Yunus ini sesungguhnya. Berdoalah dan biarlah Tuhan yang menentukan kapan akan melepaskannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memutahkan Yunus ke darat. Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi engkau. Bagi engkau yang sedang di dalam perut ikan hari-hari ini. Amin. Saya tutup dengan satu ayat Matius 12. Ini semua terangkum, tersimpulkan dengan satu sederhana apa yang dikatakan di Matius 12 ayat 38-40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari. Bumi 3 hari 3 malam. Apa maksudnya? Pada saat itu para ahli Taurat dan Farisi enggak percaya bahwa Yesus Mesias. Makanya minta tanda. Padahal Yesus sudah kasih banyak mujizat, betul ya? Sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ono dan sebagainya. Banyak sekali Yesus lakukan. Tapi mereka masih, Tuhan minta tanda lagi. Ya sudah, tidak akan diberikan tanda lagi selain daripada tanda yang diberikan kepada Nabi Yunus. Apa maksudnya? Maksudnya ini, lanjut Mbak. Pada akhirnya, kisah ikan besar ini adalah sebuah kisah pembebasan kita juga. Sama seperti Yunus melalui kematian Yesus di kayu salib, kita pun akan dibebaskan dari dosa dan pemberontakan kita. Kayu salib bagi Yesus adalah sebuah kutukan, tapi salib Yesus bagi kita adalah sebuah pembebasan. Bagi Yunus perut ikan adalah sebuah hukuman mungkin, tetapi bagi kita sesungguhnya itu adalah tempat kita mengalami Tuhan secara pribadi. Pertanyaannya, kapan terakhir kalinya engkau masuk dalam sanctuary-mu? Kapan terakhir kalinya engkau menikmati Tuhan dan tidak diganggu dengan apapun? Kapan terakhir kalinya? Apakah engkau terlalu sibuk dengan semua tanggung jawab yang ada di pundakmu? Jemaat Tuhan, kita tidak terlahir sebagai atlet angkat beban. Taruhkan beban itu di kaki Yesus. Bagus ya? Saya catat khusus itu. Kita tidak terlahir sebagai atlet angkat beban. Kita bawa tiap hari beban kita kemana-mana ya toh. Hari ini di sanctuary-nya, letakkan beban itu dan katakan, Tuhan, bantu saya. Tuhan, selesaikan buat saya. Saya akan menutup ibadah dengan cara sedikit berbeda, biar gak bosan ya toh. Jemaat Tuhan, menurut saya, tempat sanctuary kita yang saya pakai ini, prioritas pertama adalah ibadah kita hari Minggu. Biarlah ibadah hari Minggu ini tempat di mana engkau tidak diganggu oleh apapun. Di mana engkau jujur di hadapan Allah, Tuhan aku capek, Tuhan lepaskan aku, Tuhan aku mengakui dosamu. Dan keluar daripada ibadah, engkau akan mengalami keselamatan dan kelepasan yang daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah Minggu, mau sesibuk apapun.
Seberapa engkau membutuhkan majikan, engkau lebih membutuhkan Tuhan. Seberapa engkau membutuhkan uang untuk besok harus bayar uang sekolah anak dan sebagainya, engkau lebih membutuhkan Tuhan. Apapun hobi yang engkau kesenangi, Pastor Ed sudah ngomong di sini, muridkan hobimu karena engkau lebih membutuhkan Tuhan. Cuman hari Minggu lah di tempat di mana kita bebas menikmati Tuhan tanpa gangguan apapun. Majikan gak akan datang ke sini dan memerintahkan tolong buatkan teh, gak akan. Anak gak akan menangis ini, Cece gendong saya, bawa saya ke sini, gak akan. Karena di sinilah adalah sanctuary-mu, tempat kudus engkau mengalami Tuhan secara pribadi tanpa gangguan. Saya akan menutup dengan sesuatu hal yang sangat berbeda. Jemaat Tuhan, saya akan buat suasana di mana kita bisa duduk, berdiam sebentar di hadirat Tuhan. Biasa kita kalau sudah malam, diam, bawaannya ngantuk. Oke. Di sini pun kalau engkau ngantuk, saya perbolehkan. Saya pendeta yang senang ketika jemaat tidur di rumah Tuhan. Ketimbang engkau tidur di bawah kolong jembatan. Sungguh. Kemarin saya khotbah di hari Sabtu, ada jemaat depan begini. Seperti ini, tidur. Saya khotbah saja, saya tidak terganggu. Karena lebih baik engkau tertidur di hadirat Tuhan daripada di tempat yang lain. Sungguh. Sungguh. Bahkan kalau main HP pun, main HP di rumah Tuhan lebih mending daripada main HP di tempat yang lain. Ora apa-apa. Walaupun berkatmu gak banyak dibandingkan mereka yang fokus. Oh, ora apa-apa, saya gak marah, saya gak pernah mau marahin jemaat. Enggak. Nah hari ini, saat ini saya mau kita berdiam sejenak di hadirat Tuhan. Saya mau kita menutup mata kita, membayangkan kita berada di sanctuary-nya Tuhan. Sudah? Bebas Anda mau berdiam, mengizinkan Roh Kudus bekerja di hadiratnya, ngomong di hatimu, atau engkau mau menaikkan sebuah doa. Tapi kalau bisa, katakan itu dari hatimu terdalam dan tidak ada yang boleh mendengar. Supaya kita bisa menikmati hadiratnya. Kalau engkau dibawa oleh hadirat itu untuk beristirahat, menjadi tenang dan tertidur, I'm fine. Saya oke. Tapi yang jelas kita tidak sedang meditasi atau yoga hari ini. Menenangkan pikiran kita ya toh. Mendengar suara bisik-bisik. Enggak. Kita mau mendengar Roh Kudus yang ngomong. Saya sudah banyak ngomong. Anda sudah mendengar banyak firman mengenai Yunus ini. Atau mungkin Anda diingatkan mengenai hal apa yang harus Anda taati kepada Tuhan. Ini waktunya engkau ngomong, Tuhan aku mohon ampun selama ini. Aku begitu keras hati. Dan inilah waktunya engkau berkata, Tuhan aku mengakui dosaku dan berbicaralah kepada aku, beri aku kesempatan. Dan hadiratnya akan mengubahkan hatimu. Engkau bisa kembali dan engkau mengalami keselamatan yang dari Tuhan.